Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini Allah kembali mempertemukan kita semuanya, insya Allah dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak kurang suatu apapun. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmatku, maka aku akan tambah nikmatmu, dan jika kamu kufur terhadap nikmatku, maka azabku sangat pedih. Itu adalah ayat yang menjelaskan kepada kita supaya bersyukur kepada Allah. Kita semua ketahui bahwa bersyukur itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka dari itu segala apapun yang Ananda dapatkan di rumah, di sekolah, maupun di mana saja itu harus kalian syukuri. Seperti kemarin Ananda sudah libur semester 1. Ananda bersyukur bisa merefresh otak Ananda semuanya, bisa merefresh segala aktivitas Ananda semua. Maka sekarang kita akan kembali lagi back to school, kembali ke sekolah dalam rangka menuju ke semester kedua. Baik Anandaku semuanya, Anandaku yang saya cintai dan Ustadz banggakan. Di semester 2 ini, waktu Ananda untuk kelas 9 sangat singkat. Di mana semester 2 ini kita banyak sekali hal yang akan kita persiapkan, mulai dari persiapan menuju ke ujian akhir semester, menuju ke ujian praktik, menuju ke ujian akhir sekolah, dan juga menuju ke kelulusan Ananda semuanya. Itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 9 atau 6 bulan, waktu yang sangat pendek buat Ananda kelas 9 mempersiapkan itu semuanya. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan materi matrikulasi kelas 9 untuk semester 2 ini, tahun pelajaran 2022 dan 2023. Sebelum kita mulai, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anandaku yang saya cintai dan Ustadz banggakan. Di materi kelas 9 ini, kita akan mempelajari 2 materi terakhir yang akan Ananda simak baik-baik dalam kesempatan kali ini. Di sini Ustadz hanya memberikan gambaran umum dari materi tersebut, tidak secara detail materinya apa, nanti kita bahas di pertemuan di dalam kelas. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang naratif teks. Kira-kira menurut Ananda semuanya apa sih naratif teks itu? Teks yang bagaimana sih menurut kalian semuanya? Teks yang dimana itu menjelaskan tentang cerita rakyat. Biasanya itu digunakan dalam cerita legenda, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Naratif teks adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Naratif teks biasanya kita jumpai dalam bentuk sebuah dongeng, cerita rakyat, maupun cerita fiksional lainnya. Jadi, naratif teks itu adalah cerita fiksi yang mana bisa kita lihat dalam sebuah cerpen. Pasti Anda semua sudah sering baca namanya cerpen. Kemudian novel, kemudian legenda, dan lain sebagainya. Itu masuk dalam cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat oleh pembaca, yang dibuat oleh penulis untuk menghibur pembaca semuanya. Tujuan naratif teks adalah seperti yang kita sebutkan di atas, adalah untuk menghibur pembaca atau pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan sebuah penyelesaian. Jadi naratif teks ini ada namanya sebuah awalan. Awalnya bagaimana, menjelaskan tokohnya apa, alur ceritanya bagaimana, tempatnya di mana,
Kemudian setelah itu menuju ke awal mula klimaks atau sebuah puncak masalah. Jadi sebelum menuju ke puncak masalah ada awal mula puncak masalahnya, apa yang mengiringi itu semuanya. Itu diceritakan dalam sebuah awal permasalahan. Kemudian ada namanya klimaks. Klimaks itu apa? Puncak masalahnya apa dalam cerita itu. Jadi dalam naratif itu mesti ada puncak masalahnya. Kemudian setelah itu ada namanya penyelesaian. Setelah puncak masalah itu pasti ada namanya penyelesaian dari cerita tersebut. Bagaimana akhirnya endingnya itu, apakah mereka tetap bermusuhan atau mereka tetap berteman dan lain sebagainya. Itu adalah endingnya. Dan yang tak kalah penting, di akhirnya mesti ada namanya koda. Apa itu koda? Koda adalah pesan moral daripada teks tersebut. Bagian-bagian naratif teks itu ada 3, minimal ada 3 susunan struktur teks pada naratif teks. Yang pertama adalah orientation. Pada bagian orientation berisi tentang pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat, dan waktu dari cerita. Siapa, apa, kapan, dan di mana cerita itu dibuat. Contohnya, The Legend of Surabaya. Kita ketahui, dongeng legenda Surabaya itu memerankan 2 tokoh utama. Who is the main character of Legend of Surabaya? The first is about Suro, and the second about Boyo. Is the main character from the Legend of Surabaya. Jadi dalam cerita legenda Surabaya itu ada 2 tokoh utama. Siapa aja tokohnya? Yang pertama dia adalah Suro. Suro itu apa? Dia adalah seekor ikan. Kemudian yang kedua ada namanya Boyo. Boyo adalah seekor buaya. Dijelaskan di mana sisinya itu di sebuah lautan. Kapan waktunya? Waktunya mereka sering bertengkar sewaktu-waktu. Dan di mana itu? Jadi di lokasi sungai di daerah Surabaya tersebut. Kemudian yang kedua ada complication. Pada bagian complication ini masalah-masalah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama pada cerita tersebut. Jadi ketika kita mendengar cerita Suro and Boyo, legenda Surabaya, itu ada komplikasinya apa? Komplikasinya adalah mereka itu berebut lahan untuk mencari makanan. Buaya itu, ikannya itu berebut dengan buaya untuk mendapatkan makanan yang akan mereka makan. Akhirnya ketika jadi namanya kesepakatan, mereka bertengkar. Itu yang jadi ketika in the Legend of Suro and Boyo. Itu di dalam complication. Next about the resolution. What is resolution? Nah, coba kira-kira Ananda apa sih resolusi itu? Menurut pikiran Ananda, resolusi. Apa itu resolusi? Oke, resolusi adalah di mana cerita itu berakhir. Pada bagian ini, masalah terselesaikan oleh si tokoh utama. Dalam bagian resolusi juga biasanya terdapat sebuah moral value. Moral value itu apa? Yaitu sebuah nasihat dari cerita tersebut atau disebut juga dengan namanya koda. Jadi setelah ada klimaks atau complication itu pasti ada namanya penyelesaian masalah. Dalam penyelesaian masalah itu akhirnya apa? Setelah dalam cerita legenda of Surabaya itu, Suro dan Boyo itu setelah bertengkar lama mereka akhirnya berdamai. Mereka akhirnya rukun karena mereka satu sama lain tidak saling mengalahkan. Mereka bersepakat tidak untuk bertengkar kembali dan tidak usah memperebutkan makanan di lahan yang mereka kuasai masing-masing. Jadi dalam cerita itu apa? Dalam cerita legenda Surabaya itu apa moral value-nya? Bisa kita lihat moral value-nya adalah kita harus bersifat tidak rakus dengan saudara kita. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Itu jadi dalam moral value-nya Legend of Surabaya. Jadi ada 3 bagian itu yang bisa kita ketahui. Ada, pertama saya ulangi lagi ya, ada orientation, yang kedua ada complication, and the last about resolution. Itu adalah bagian-bagian daripada naratif teks. Berikutnya, ciri-ciri naratif teks. Yang pertama, menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Jadi dalam cerita ini semuanya membentuk sebuah kalimat simple past tense.
Misalnya, kita bisa menggunakan kata kerja walked, said, wondered, walked, kemudian rode, and etc. Jadi semua kata kerjanya dalam bentuk past tense. Karena kenapa bentuk past tense? Karena sudah terjadi di masa lampau, tidak terjadi di masa ini. Yang kedua, menggunakan nouns tertentu sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda dalam sebuah cerita. Misalnya, the princess, the girl, the queen, and etc. Jadi kata ganti orangnya kita gunakan, bisa menggunakan tadi itu. Atau bisa pakai her, bisa pakai his, my, mine, your, and etc. Itu adalah menggunakan noun tertentu atau kata ganti orangnya. Kemudian yang ketiga, menggunakan adjective yang membentuk noun phrase. Misalnya, the red riding hood, the poison apple, atau lain sebagainya. Itu adalah adjective yang bisa kita gunakan dalam kata sifat tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah apa? The fourth, menggunakan time connectives and conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian tersebut. Misalnya, kita bisa menggunakan before, after, then, next, soon, and etc. Itu adalah sebuah conjunction. Apa itu conjunction? Kata hubung atau kata penghubung waktu. Jadi dalam cerita itu bisa kita gunakan sebelum mereka bertengkar, before they fight, and etc. Kemudian yang terakhir apa? Menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian atau peristiwa kejadian tersebut di mana berlangsungnya. Misalnya, on the sea, kejadiannya ada di laut. In the mountain, kejadiannya ada di pegunungan. There, happily ever after, and etc. Jadi menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan kejadian itu di mana dan peristiwanya bagaimana. Itu ciri-ciri naratif teks yang bisa kita ketahui. Ya, Anda semuanya, itu gambaran singkat tentang naratif teks. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan kita di kelas, pertemuan di pembelajaran pertama kita, yaitu tentang naratif teks. And the second material about advertisement. Advertisement. Apa itu advertisement? Dan iklan. Jadi secara arti adalah iklan. Iklan dalam bahasa Inggris disebut juga dengan advertisement, disingkat menjadi ads. Pasti kalian semua sudah mengenal namanya iklan kan? Kita sering melihat iklan yang ada di televisi, iklan ada yang di media sosial, iklan ada di radio, di pamflet, dan lain sebagainya. Advertisement bertujuan untuk mengumumkan sesuatu agar banyak orang tertarik untuk membelinya atau menggunakannya, dan tentu menambah kepopuleran dari produk tersebut. Iklan bisa berupa tulisan, lisan, maupun audio visual yang sering kita lihat ada di televisi. Itu adalah iklan. Fungsi advertisement itu apa bagi Anda semuanya? Yang pertama, giving an information. Advertisement tentu memberikan informasi kepada konsumen tentang apa hal tentang produk atau jasa yang akan kita jual. Jadi dalam sebuah iklan itu pasti ada namanya informasi. Tidak mungkin orang bikin iklan tidak ada informasi yang mereka sampaikan. Contohnya kamu mau bikin iklan tentang produk makanan, pasti ada hal apa aja yang kamu sampaikan di situ. Yang kedua, to influence or to persuade. Sebuah advertisement berfungsi untuk membujuk atau mempengaruhi seseorang untuk membeli barang atau jasa terdapat pada advertisement tersebut. Tentu dengan menggunakan kata-kata yang menarik dan kreatif hingga membuat orang-orang ingin membelinya. Itu adalah untuk mempengaruhi. Yang kedua, jadi dalam sebuah iklan itu mesti ada namanya kata-kata yang mempengaruhi, dan supaya orang tertarik untuk membeli produk tersebut. Berikutnya apa ya? Yang keempat, ketiga, to give the impression. Dengan memperkenalkan produk kita ke orang lain, maka orang-orang akan mempunyai kesan tersendiri dengan advertisement yang kita pasang. Contohnya, advertisement yang menarik, lucu, mudah diingat, bahkan sampai terbawa ke kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita berikan impression yang menarik kepada pembeli. And the last about communication tool. Advertisement bisa menjadi alat komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli secara tidak langsung. Jadi ketika calon pembeli melihat advertisement suatu produk atau iklan suatu produk, mereka dan tertarik, maka dia pasti akan membeli produk tersebut kepada penjual.
Jadi mesti ada namanya komunikasi antara penjual dan pembeli dari iklan itu. Berikutnya ada generic structure dari advertisement. The first about title, judul. Ini yang penting. Jadi dalam judul itu harus menarik pembeli, jangan judul yang tidak menarik bagi pembeli. Bagian title ini menjelaskan rangkuman atau merupakan topik utama dari advertisement tersebut. Contohnya, buy one get one free. Itu hal yang menarik bagi konsumen. Beli satu gratis satu. Siapa yang tertarik dengan seperti itu? Contohnya, ada sebuah produk atau iklan sebuah baju terkenal merek Evada. Di situ tulisannya buy one get one free. Kita beli satu maka kita dapat gratis satu juga. Pasti orang akan tertarik berbondong-bondong menuju ke iklan tersebut, ke toko tersebut. Itu bikin orang terpengaruh. Itu kita buat judulnya yang besar. Yang kedua ada explanation, penjelasan. Pada bagian explanation ini berisi semua informasi mengenai advertisement itu sendiri, yaitu bisa berupa apa produknya, siapa harus memakainya, bagaimana cara menggunakannya, dan lain sebagainya. Jadi dalam iklan itu juga harus kita jelaskan bagaimana produk itu sendiri bisa kita gunakan, produknya berupa apa, dan siapa saja yang bisa menggunakan produk itu, dan bagaimana cara menggunakannya, dan lain sebagainya. Itu dalam bentuk explanation. Berikut contoh advertisement yang bisa kita lihat. Itu ada contoh tentang Hotel Marina by Club. Be our guest and enjoy. Beautiful shelter island location, just minutes away. Dia menawarkan tentang keindahan laut. Hotel itu, jadi hotel itu dekat dengan lautan. Bisa kita lihat lautan dari hotel tersebut. Complimentary full breakfast buffet. Dan semuanya itu apa? Full dengan breakfast buffet. A room with lovely water views. Semua ruangan itu bisa melihat namanya keindahan lautan. Itu yang bisa kita ditawarkan oleh hotel itu. Jadi dalam hotel itu mereka menjelaskan apa aja yang akan mereka pasarkan dalam hotel itu. Hotelnya itu dekat dengan laut. Kemudian ada swimming poolnya, ada restorannya, ada diskon tiketnya, dan lain sebagainya. Dan juga dia menawarkan children under 20 years stay free. Jadi untuk anak yang di bawah 12 tahun itu free tanpa membayar. Maka dari itu adalah hal yang menarik yang ditawarkan oleh sebuah advertisement. Maka dari itu kita kalau membuat iklan harus hal yang menarik supaya orang tertarik dengan produk yang kita jual. Baik Anda semuanya, mungkin sedikit gambaran materi yang saya sampaikan pada kalian semuanya. Mudah-mudahan sedikit materi itu bisa membuat kalian mempunyai pengetahuan bagaimana gambaran semester 2 yang akan kita jalani dalam beberapa hari ke depan. Saya harap Anda semuanya setelah saya sampaikan ini bisa mencari referensi-referensi yang lain. Bisa melalui browsing di internet, bisa mencari referensi melalui buku-buku yang Anda punya tentang materi yang saya sampaikan ini, biar Anda semuanya punya namanya previous knowledge, punya pengetahuan yang sebelumnya bisa membuat kalian akan bisa belajar dengan baik di dalam kelas. Baik Anda semuanya, ada pertanyaan? Baik Anda, jika ada pertanyaan mungkin bisa kita bahas nanti di dalam kelas. Bisa Anda tulis pertanyaan itu dalam catatan Anda, dan ketika kita bertatap muka di pembelajaran di kelas bisa disampaikan ke Ustadz apa aja pertanyaan yang akan kalian sampaikan tersebut. Baik Anda, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada kalian semuanya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita akhiri membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.